Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Summal hamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirina. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kajian kita ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya berlanjut, ini masih nuansanya nuansa Idul Fitri Bapak Ibu sekalian. Masih Syawal. Pertama saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sampaikan minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Selamat di bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu sekalian atas kesalahan yang lalu. Mudah-mudahan selama 1 tahun kita selalu diberi kebaikan oleh Allah. Wa antum khair, dan kita semuanya menjadi orang yang baik. Para bapak dan ibu saudara sekalian, lalu saya pesan, barangkali ada yang belum melakukan. Karena itu bulan Syawal masih berjalan 12 hari, insya Allah hari ini, 13 atau 12. Ada hadis Rasulullah menyatakan, man shoma Ramadhana summat ba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Sekarang masih Syawal, Pak. Kalau sekarang masih 11 atau 12 hari, berarti masih ada berapa hari lagi habisnya Syawal? 18 hari. Masih panjang. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa Syawal, Rasulullah menyatakan kasyamid dahri. Orang itu mendapat nilai seperti berpuasa terus menerus dalam 1 tahun. Jadi poso bendino sampai 1 tahun itu cukup dengan puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kalau masih kurang, masih bisa ditambah hari-hari yang lain. Kalau tidak bisa rutin terus begini, bisa hari Senin, hari Kamis, atau Kamis, Jumat, Senin, Selasa boleh. Yang penting dalam 1 Syawal itu ada 6 hari. Kalau masih melakukan 4, ya berarti kurang 2.
Itu anjuran yang diberikan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Para bapak dan ibu saudara sekalian, lalu kita lanjutkan kajian kita dengan menunggu saudara-saudara kita yang masih belum datang ya. Mungkin pengumumannya belum nyampe nggih. Napa? Oh, 2 kali sudah pengumumannya. Atau masih lebaran. Ya saya mudik. Di tempat kami itu ada yang mudik. Berapa hari Pak mudik? 12 hari, berarti rong minggu. Ada yang mudik 15 hari. Itu sih enggak terikat dengan pekerjaan rutin, Pak. Kalau terikat dengan pekerjaan rutin ya enggak bisa lama. Kita kaji di surat 6, surat Al-An'am ayat 47. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, sampaikan ya Rasul, aro'aitakum in atakum adzabullahi baghtah. Terangkan kepadaku. Rasulullah diminta oleh Allah menyampaikan kepada umatnya supaya umatnya itu menerangkan kepada Rasulullah, jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong, napa sekonyong-konyong? Tiba-tiba. Nggih, dengan sekonyong-konyong. Dengan tiba-tiba, au jahrotan atau dengan terang-terangan. Hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain dari orang-orang yang zalim? Apakah coba terangkan kepadaku Muhammad muni ngono nang wong-wong. Kalau ada serangan tiba-tiba dari Allah atau serangan secara terang-terangan, tidak tiba-tiba, dikode dulu misalnya. Maka apa ada yang dibinasakan oleh Allah selain orang-orang yang zalim? Kalau menurut hukum alam, Bang. Artinya kalau kita ambil secara keumuman, kalau ada orang melakukan sebuah kezaliman di suatu masyarakat, kalau zalimnya itu sudah banyak, numpuk kezaliman itu, lalu datang azab Allah. Itu biasanya Pak Bu, datang azab Allah itu gak pilih kasih. Berarti kena semua. Apa lek tanah longsor iku mesti wong sing dolim tok sing kena? Ndak. Apa kalau banjir di dataran rendah? Apakah hanya orang-orang yang dolim saja yang kena? Ndak. Apakah kalau ada panas yang menyengat, yang membakar, apakah kena dolim saja? Ndak, semua kena. Karena itu kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar agar supaya orang dolim itu tidak meneruskan kedolimannya, tidak memicu musibah yang datang dari Allah. Karena musibah itu sudah ada, sebetulnya sudah tertulis nama musibah itu. Cuma tidak akan bisa turun kalau tidak disusul, kalau tidak dijemput. Nah, yang jemput itu adalah dosa. Yang menjemput itu adalah penduduk yang zalim. Itu yang menjemput azab. Kalau kita lihat di surat 29 misalnya, surat Al-Ankabut, di ayat 40 itu ada kalimatnya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Teman terjemahkan itu. Surat 29 ayat 40. Monggo. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosa. Sebab dosa, Pak. Jadi yang disiksa oleh Allah di dunia ini, mereka itu orang, penduduk dunia. Itu karena dosa. Dosa itu tergantung dari adab itu tergantung dari seberapa dosanya orang itu. Ada yang model seperti ini, yang pertama. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ono sing ditimpa hujan batu kerikil. Hujan batu kerikil luar biasa. Orang itu kalau diberi hujan air saja sudah susah ya. Apa maneh hujan batu kerikil. Batu kerikil bukan berarti ngene. Oh enak hujan batu kerikil lek gawe omah gak adik kulak kerikil ndak. Ya hancur Pak Bu hujan batu kerikil. Ada yang tidak diberi hujan batu kerikil. Ada yang nomor 2, model nomor 2. Wa minhum man akhadhathu sayhatu. Model yang nomor 2. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang membentuk. Napa niku jenenge? Napa? Bledek petir. Dan itu melihat seberapa dosanya orang itu sampai mendatangkan petir. Seberapa dosanya orang itu sampai mendatangkan hujan kerikil. Ada yang model dosa sehingga menjatuhkan azab yang model nomor 3. Wa minhum man khosafna bihil ardo. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Kenapa? Dibenamkan itu Pak? Dikubur ya? Dibenamkan itu dilebokno jero bumi Pak. Kalau bahasa teknologinya itu namanya likuifaksi. Itu namanya dibenamkan. Jadi wis rata nok bumi ngeten wis rumah itu dibenamkan ke dalamnya. Itu ya dosa apa? Yang diperbuat oleh orang. Seberapa dosa itu sampai daerah itu dibenamkan. Pernah enggak panjenengan dengar tahun dulu kalau enggak salah tahun 18 terjadi gempa bumi di Sulawesi. Ada daerah Petobo, enggak salah. Nggih. Daerah Petobo. Digoyang ngeten kali Allah. Kantor-kantor yang ada di muka bumi, rumah-rumah yang ada di muka bumi, baik yang tingkat atau yang tidak tingkat, tenggelam ke dalam bumi. Itu sejak dahulu sudah ada, zaman Korun. Korun itu rumahnya seperti ini, khosafna bil ardo. Zaman Korun itu dulu di rumahnya ditenggelamkan. Contohnya, ada berita yang diberitakan oleh Allah di surat Qasas. Di surat Qasas di ayat 80
Satu. Karena kesombongan Qarun, Mbak Bu. Qarun itu kalau ditanya, sampean kok bisa sugih ngoten Qarun? Kenapa? Napa jawab Qarun? Misalnya ya, Qarun berkata di surat 28 ayat 78. Qala, jare Qarun ngeten. Innama utituhu ala ilmi indi. Niki lho. Qarun berkata, Nggih. sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ngoten, Bang. Jadi enggak bersyukur kepada Allah. Tapi menyatakan bahwa atas kepandaiannya mendatangkan harta itu. Padahal semua itu tidak akan datang, Pak Bu, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Mestinya bersyukur, tapi Qarun enggak. Apa yang terjadi? Maka di ayat 81 Allah menyatakan ini. Fa khosafna bihi wa bidarihil ardo fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Surat 28 ayat 81. Menerjemahkan. Maka kami menentang Qarun beserta rumahnya di dalam bumi. Oh, Pak Bu. Zaman biyen iku wis ana. Zaman Qarun kan zaman Nabi Musa. Ditenggelamkan, Qarunnya ditenggelamkan. Ya. Omai Qarun ditenggelamkan, kerajaan Qarun ditenggelamkan. Harta yang ada di dunia di belahan mana saja yang atas nama Qarun, sertifikatnya milik Qarun, tenggelam semua. Khosafna wabidari ardo, tenggelamkan ke dalam bumi. Kalau ditenggelamkan ke dalam bumi berarti ya tidak bisa ada yang nolong. Sahabat tim SAR nolong, yo mati bisa, Mbak. Enggak bisa, Mbak. Karena tenggelamnya itu enggak sekedar tenggelam, sangat dalam dan tidak bisa ditolong. Ayatnya muni ngeten. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolong. Tidak ada. Wa ma kana minal muntasirin. Dan dia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Jadi orang nolong itu enggak bisa. Dirinya sendiri menolong dirinya sendiri juga tidak bisa. Itu kalau sudah azab Allah datang begitu. Namanya likuifaksi kalau sekarang. Makanya menjadi tren di dunia ini. Kalau ada orang mendapatkan harta di dalam tanah, namanya harta Qarun. Dianggap harta Qarun rene-rene ngoten kira-kira. Apa ya nang daerah Jombang barang ngeten iki, harta Qarun. Ya bisa terjadi, tapi apakah kalau masuk ke dalam tanah itu terus mendapatkan harta dari tanah itu mesti hartanya Qarun? Itu sebutan yang ngetren saja, Pak. Likuifaksi niku tanah yang ambles ke dalam bumi karena apa? Dosa mereka. Nggih. Karena dosa. Maka Allah menenggelamkan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang model seperti ini, yang nomor 4. Wa minhum man agrokna. Ini yang nomor 4. Dan
Dan di antara mereka ada yang kami benamkan. Kalau tadi dibenamkan, kalau ini ditenggelamkan. Apa bedanya? Kalau ditenggelamkan dengan air. Tapi kalau dibenamkan masuk ke dalam bumi. Ditenggelamkan itu Bapak-Ibu sekalian tidak harus di pinggir laut, enggak harus di pinggir sungai juga enggak. Walaupun tidak ada laut, jauh dari sungai, bisa saja Allah menenggelamkan. Di Indonesia ini sudah ada. Salah satu di antaranya di Jawa Timur. Daerah Sidoarjo. Iya. Napa niku jenenge? Lapindo. Oh, masjid itu loh Pak Bu. Tenggelam dengan air itu. Menoroi masjid itu ketika saya datang ke sana itu masih di pintunya begini. Saya datang lagi sudah di atasnya itu. Saya datang lagi sudah tidak kelihatan menoroi. Berarti itu tinggi itu. Dan setiap hari ngambil tanah dari gunung sebelahnya itu, diusungi truk itu tumpuk begitu. Menjadi gunung baru itu. Dan tidak akan pernah berhenti itu air yang keluar itu. Subhanallah. Lalu dosa apa yang bisa membawa seperti itu? Allah menyatakan katanya, wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Di akhir ayat. Dan Allah sekali-sekali tidak menganiaya mereka. Allah tidak menganiaya mereka, enggak. Lah yang menganiaya mereka itu siapa? Ayat ini muni ngeten. Akan tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi dirinya itu yang dolim, yang menganiaya diri. Bahasa sini itu ya menganiaya itu ngani ngoyo. Misalkan ya, waktu sholat duhur, tapi dia masih bersih-bersih sepeda saja, misalkan. Waktunya sholat duhur, dipanggil sholat duhur, dia tidak berangkat sholat duhur. Itu jenenge kalau bahasa kita ngani ngoyo. Kalau bahasa agama zalim. Dikalahno ambek sepeda. Sepedanya soalnya baru, Pak. Sepeda ku lek nyar ngoten gak trimo sepeda, opo ae sing nyar iku. Kullu jadidin mahbubun. Setiap sesuatu yang baru itu mesti dicintai, mesti. Omahe lek jek nyar dilus-lus ae ngoten. Kalau wis remek dibarno. Dibarno sama rontok ya dibarno ae. Tapi lek jek nyar masyaallah. Beset didik ngoten dicet. Rontok ngelongkop didik culukno apa dipanggilkan tukang untuk diperbaiki. Ya begitu kalau rumah. Sama dengan kendaraan, sama. Kullu jadidin mahbubun, setiap yang baru itu dicintai. Kembali ke sini. Sekarang terangkan, kalau ada siksaan yang datang sekonyong-konyong atau secara terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain dari orang yang zalim? Sekarang kembali lagi ke ayat. Di surat 8, ini secara umum ya, saya bicara umum dulu. Di ayat 25 itu Allah menyatakan ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surat 8 ayat 25. Dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang paling saja di antara kamu. Oh, Pak Bu. Suruh takwa kepada Allah. Karena ada siksaan nanti kalau datang itu enggak menimpa orang dolim saja. Kena kabeh, Pak Bu. Sing dolim yo kena, sing gak dolim yo kena.
takmir masjid yo katut pisan, Pak. Nggih. Maling yo katut, perampoke yo katut. Nggih. Kiyaine katut, Pak. Orang yang baru buka Quran, mau membaca Al-Quran, katut pisan. Kalau ada adab dari Allah, itu ndak pilih kasih. Jagalah, peliharalah dirimu. Allah menyatakan, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Siksaan Allah itu sangat keras, Pak. Tidak ada yang bisa menandingi. Dibekuk ya tidak bisa, ditahan juga iso. Tidak bisa. Kalau ada gempa sampai tahan juga iso. Kalau ada banjir, dulu pernah di daerah Pacet, Mojokerto itu, Pak. Air dari atas itu ngelorok ke bawah gini, termasuk membawa batu besar-besar. Pas kencengnya daerah yang sungai di sebelahnya pemandian air hangat. Luar biasa karena derasnya air itu dan bawa batu kerikil. Orang-orang yang di pemandian amblas, Pak Bu. Mereka yang mandi di pemandian air panas, tidak ada yang hidup. Orang-orang yang di sekitarnya tidak bisa lari, kena juga. Termasuk ada di situ ada musolanya kena juga. Berarti di dalam musola itu mungkin ada orang yang sedang tiduran di musola, sedang sholat di musola, kena juga. Maka ketika saya mendengar berita dari radio, pas saya nyetel berita itu, loh, ada kejadian ini di Pacet. Lalu saya bersama dengan istri, coba kita lihat. Katanya mayatnya dibawa ke rumah sakit umum Mojokerto. Saya akhirnya lari ke sana, jujuk kamar mayat. Wah, itu mayatnya itu ditumpuk begitu, dijejer seperti pindang begitu. Semuanya tidak pakai baju. Tidak tahu bajunya kena gilas air atau memang orangnya sedang mandi. Tapi tidak ada yang pakai baju semua. Lanang wedok. Nah, itu dulu pernah terjadi. Ayo jajal, itu ditahan ini. Gak bisa, Bang. Itu hanya sekelumit saja yang diberikan oleh Allah. Karena itu kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar itu untuk mencegah supaya orang zalim itu tidak subur zalimnya, gitu loh. Agar kezalimannya itu bisa ditekan ke bawah. Maka kita selamat, yang lain juga selamat. Maka di ayat ini disebutkan, menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu menyatakan, kul ara'aitakum in atakum adzabul wahi baltah. Katakanlah wahai Rasul, terangkan kepadaku mulia ngono nang wong-wong. Jika datang siksaan Allah kepada kalian secara sekonyong-konyong, secara mendadak tiba-tiba. Itu artinya ngeten, kalian tidak merasakannya sehingga kedatangannya mengejutkan karena mendadak. Bapak-Ibu sekalian, contoh ya, yang mendadak dulu itu pernah terjadi di daerah Asia Tengah, termasuk India, daerah Nepal, Pak. Itu ada terjadi bencana yang luar biasa, sehingga yang namanya rumah apartemen yang tinggi-tinggi itu hancur semacam ini. Ini yang bisa diselamatkan ini. Artinya yang bisa muncul keluar. Nah, yang tidak bisa diselamatkan berarti
tertindih oleh bangunan yang begini hebatnya. Ini lucu Pak, besinya aja sekian loh Bapak. Nggih, cor-corane lah wong sing kecepit nok cor-coran ngono ya Bapak. Bisa diambil. Sulit Bapak. Ini pernah terjadi. Lah terus piro wong ini pun. Ini secara mendadak goyang oleh Allah. Gretek. Hancur. Kalau mereka masih di sela-sela dan di pinggir-pinggir mungkin bisa diselamatkan. Yang di tengah-tengah apartemen itu, di tengah gedung yang tinggi jatuh. Gedungnya saja yang tinggi sudah miring semacam ini. Siapa yang akan bisa menyelamatkan? Padahal bangunnya gedung ini tidak sebentar Pak Bu. Setelah dicor nunggu kering itu sekian lama. Cuma beberapa detik saja digoyang oleh Allah, jebol semuanya seperti ini. Siapa yang bisa menolong? Enggak ada. Au jahrotan, atau bencana itu secara terang-terangan. Maksudnya dengan jelas kelihatan. Misalnya Pak Bu, ada juga bencana semacam ini karena di sana orang Nepal itu Pak Bu, itu setiap 5 tahun itu ada apa? Bukan menyembelih Pak Bu, mateni binatang secara dolim. Itu sampai 20.000 dalam satu hari. 20.000 kambing, 20.000 kerbau. Nah, ngeten iki jenenge pembantaian. Ini pembantaian sampai 5.000 ekor dibantai. Model pembantaiannya itu kalau dijatuhkan disembelih biasa Pak. Seperti hari besar itu kan disembelih biasa. Tapi mereka tidak seperti itu. Oke. Contoh. Kalau di sana di daerah Nepal itu akan terjadi pembantaian hewan itu setiap 5 tahun sekali. Ini salah satu contoh aja. Oke. Tentu saja adalah para Stop aktivis pecinta binatang. the Gadiman. Ini yang pencinta hewan. Seperti ini Pak Bu. Dibunuh hewan sampai 20.000 secara tragis. Ya. Nih. Dikutip dari BBC News dan Peta.org, Festival Gadimai sudah dilarang. Ini berkaitan dengan banyaknya protes juga kerugian sosial yang terjadi. Cara membunuhnya itu seperti ini. Panas dalam laksanakan bos. Ini banyak. Festival Gadimai adalah tradisi turun-temurun yang diadakan sekali setiap 5 tahun di Candi. Tradisi jelek ini Bapak. 5 tahun sekali. Gadimai Bariapur, Distrik Bara, Nepal. Perayaan ini melibatkan persembahan hewan meliputi kerbau, babi, kambing, ayam, dan merpati terbesar di dunia yang bertujuan cara menyembelih Gadimai, dewi kekuasaan. Sangat buruk sekali. Tidak mereka yang datang Islami, ke Gadimai bukan hanya warga negara Nepal. Dan setelah itu dibuang begitu saja. Ada juga peserta atau pengunjung yang datang dari wilayah-wilayah lain, terutama dari negara-negara yang pemerintahnya melarang ritual pembantaian massal terhadap binatang. Nah, itu menyaksikan ini. Mereka banyak yang menyaksikan. Sekian banyaknya Pak Bu. Itu menyaksikan penyembelihan. Nah, ini adalah bagian algojonya ini. Jadi kalau dia membawa binatang kerbau 4 bisa disembelih, dibunuh sendiri atau diserahkan algojo ini, ya tentu membayari Pak. Gitu. Boleh menyembelih sendiri hewan korban yang dibawanya. Namun
Panitia setempat juga menyediakan ratusan orang jagal. Tak hanya orang yang berkorban, para penjaga pun merasa sangat terhormat bisa turut ambil bagian penting. Itu caranya membunuh seperti itu. Ini kambing ya. Enak-enak dikai mangan, kambingnya makan, langsung pedot gulune. Islam kan enggak ngatur seperti itu. Upacara suci ini. Ada yang modelnya seperti ini. Kalau sapi, Pak Bu, biasanya enggak sekali. Sampai 8.000 ekor kerbau dihabisi dalam upacara Gadimai tahun 2014. Itu 20.000 yang dibantai dalam acara 5 tahun sekali. Maka tidak lama kemudian Bapak Ibu sekalian terjadi huru-hara yang besar. Salah satu di antaranya mereka diberi apa? Ganjaran oleh Allah langsung. Tanahnya digoncang dengan sekeras-kerasnya dan terjadilah kehancuran yang luar biasa. Ini secara terang-terangan gedung yang sekian besar loh, Pak. Kelihatan hancurnya. Loh, ini hanya digoncang dulu. Orang lari di bawah gedung. Kalau goncangannya keras, orang ini akan tertindih oleh reruntuhan yang di atasnya. Ini dalam rangka menyelamatkan diri ya. Tapi kalau sudah hancur, nggak ada yang bisa menolongnya. Hancur semacam ini. Karena itu di ayat ini disebutkan, terangkan kepadaku, ya Rasul, kon muni nang awakmu. Mereka, kalau ada siksaan Allah kepada kalian secara sekonyong-konyong, au jahrotan, atau secara terang-terangan, adakah? Makanya di akhir ayat ini, hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain dari orang yang zalim? Ada. Jawabannya tadi. Tetapi juga ada yang diselamatkan oleh Allah. Dicontohkan ya. Beberapa ayat yang lain itu menyatakan itu. Yang diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang zalim itu artinya nih, pembinasaan yang meliputi orang-orang yang berbuat aniaya itu terhadap diri mereka sendiri, mungkin karena kemusyrikan, mungkin karena yang lain, mungkin karena kekafiran. Allah menyelamatkan orang-orang yang selalu menyembah Allah dengan baik. Contoh ya, contoh pada zaman Nabi Hud dikisahkan oleh Allah di surat 7 ayat 72. Fa anjainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Surat 7 ayat 72. Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya. Nah, begitu azab datang, Nabi Hud bersama orang-orang yang jamaahnya Nabi Hud diselamatkan oleh Allah. Ono sing diselamatkan ono. Tapi kan dikode dulu oleh Allah. Kayak Nabi Lut itu dikode. Lut, lewat malaikat kan. Nanti pukul 3 kamu keluar bersama orang-orang yang mengikuti kamu. Ambek jamaahmu jangan metu kabeh. Ku aja ono sing noleh nang guri ya. Karena pada masa itu Allah akan menghancurkan. Waktunya sudah dekat dengan subuh. Bojomu ojo dijak. Bojone Nabi Lut enggak boleh diajak. Karena istrinya Nabi Lut itu membela orang-orang kafir, membela orang-orang musyrik.
menyokong orang-orang sodomi. Maka Allah menghancurkan mereka bersama dengan istrinya Nabi Lut. Nabi Lut bersama dengan jamaahnya selamat. Nabi Hud bersama dengan jamaahnya selamat dengan rahmat Allah yang besar dari Allah itu. Lalu dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiada mereka orang-orang yang beriman. Ditumpas oleh Allah, luar biasa. Siapa sih ditumpas? Yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang yang diberi ayat oleh Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, tetapi mereka tidak memperdulikan dengan ayat-ayat Allah itu. Seakan-akan telinganya itu tertutup. Oleh Allah ditumpas, bahasa ditumpas. Wa qata'na dabira, ditumpas, dipedot. Orang itu kalau sudah melampaui batas perbuatannya, azab Allah itu datang. Contoh ya, kalau kita lihat di surat 31, surat Luqman, ada di ayat 7 itu menyatakan gini, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra fabashirhu bi'adzabin alim. Apa yang terjemahkan? Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia terpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Abu. Lek dibacakan ayat-ayat Allah dijak ngaji ngeten iki. Mustakbiro, wala mustakbiro, dia berpaling sombong. Sombong itu ya, kalau bahasa hadis itu nyebutkan ngeten, sombong ialah ngeten. Batorul haq wa ghamtun nas. Orang yang menolak barang benar, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Itu menurut bahasa hadis. Sombong itu wong gak ngereken, Pak Bu. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini sombong. Abu Jahal itu, Pak Bu, pernah itu salaman dengan Rasulullah. Salaman. Pada suatu ketika ditanya oleh salah satu temannya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, saya kalau nggak salah pernah melihat engkau bersalaman dengan Muhammad, dengan si Anu itu yang dimaksud Muhammad. Abu Jahal apa jawabnya? Terus si Abu Jahal ini, wallah, demi Allah, Muhammad itu benar, Muhammad itu nabi. Abu Jahal itu ngerti. Wallahi Muhammad itu nabi, Muhammad itu benar. Cuma kapan Bani Hashim itu, Bani Abdi Manaf itu bisa mempercayai Muhammad termasuk aku? Kapan? Ini kan omongan apa? Sombong kan? Nggih. Yang lain loh Pak Bu, yang lain itu sudah beriman kepada Rasulullah. Abu Jahal orang yang dekat dengan Rasulullah, pamannya sendiri loh Pak, menyatakan, terus kapan aku iso percaya mbek Muhammad? Lah wong karek percaya iku lho kapan ya? Itu kan bahasanya bahasa sombong itu. Artinya dia tidak akan pernah mengikuti Muhammad. Dan terbukti sampai mati tidak mengikuti Rasulullah. Sedangkan paman yang lain, saudara-saudaranya Abu Jahal itu ada yang mengikuti Rasulullah. Termasuk salah satu di antaranya, sinten? Hamzah. Nggih.
Hamzah termasuk. Hamzah itu pamane Rasulullah Pak Bu, yang mati syahid di medan perang, di medan Uhud itu. Hamzah. Abu Jahal mati juga, podo-podo mati nih. Cuma Abu Jahal mati dibunuh dengan keadaan tragis di medan pertempuran dengan Rasulullah di daerahnya Pak Badar. Jenenge perang apa? Perang Badar. Dibunuh itu Abu Jahal. Dan sampai sekarang Abu Jahal dulu waktu mati gak dikubur dengan baik-baik Pak. Disorong ya, diuncalno Pak. Diuncalno, kemudian dilempari batu ini sampai batunya itu penuh di lubang itu. Sampai sekarang situsnya kuburane Abu Jahal itu sampai sekarang masih ada, dan sekitarnya kalau dia ada orang yang datang ke situ baunya luar biasa gak enaknya. Sampai sekarang sudah ribuan tahun yang lalu. Allah menghukum semacam itu. Sedangkan pamannya yang lain yang masuk Islam termasuk Hamzah. Beda Pak Bu. Jasadnya Hamzah aja diperlakukan baik oleh Allah. Jasadnya aja. Sampai sekarang itu masih utuh jasadnya Hamzah Pak. Utuh itu artinya begini. Bukan berarti Hamzah nggak mati, ya tetap mati Pak. Tetap mati. Cuma disebut utuh di situ karena tahun 2013 itu pernah terjadi di mana ini? Madinah. Itu banjir bandang Pak. Banjir bandang. Lalu muncullah para orang yang mati syahid itu karena tanahnya tergerus. Termasuk salah satu di antaranya adalah jasadnya paman Rasulullah jenenge Hamzah. Nah, di Uhud ini setelah ditemukan Bapak sekalian di Uhud ini, maka jasadnya Hamzah waktu perang mati itu, dan pertarungan berlangsung di daerah datar ya di sekitaran Jabal Uhud ini yang masih dalam keadaan segar bugar. Ini contoh ya. Yang sekarang sudah ditempati oleh banyak orang dengan banyak pedagang. Maka dari pasukan kafir sudah dipelajari bagaimana karakteristik pasukan orang-orang muslim saat berperang, dan disimpulkan bahwa mereka tidak hanya semangat berperang karena imannya, tapi juga senang menikmati kemenangannya dengan cara mengejar ghanimah atau harta rampasan perang secepat-cepatnya. Tatkala Khalid bin Walid menyadari tentang keadaan itu, beliau kemudian membagi pasukan kafir kepada dua bagian utama. Sinten niki? Kenal jenengan? Sinten? Dan kecil yang mengatasi pasukan-pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ini Pak Bu. ke arah Uhud sampai dimanfaatkanlah radhiyallahu ta'ala. Ini Hamzah. Pamannya Rasulullah. Maka wafatlah beliau. Kemudian secara singkat karena punya dendam luar biasa, lalu dibelahlah dadanya, diambil hatinya, lantas dikunyahlah pada saat itu. Hindun Tahun itu 2013 yang lalu istrinya Abu Sofyan. Namun pada akhirnya Pak, di akhir kehidupannya Hindun itu masuk Islam. Lumayan Pak Bu, kalau masuk Islam berarti ada harapan untuk masuk surga. Abu Sofyan yang musuh Rasulullah juga masuk Islam. Tahun 8 Hijriah, yaitu tahun kemenangan kota Mekah waktu itu. Nah ini jasadnya Hamzah.
Sampai sekarang. Iki tahun 13. Ini loh. Oleh awake dhewe mati sak minggu gak bisa ledet to. Nggih. Ini ndak, masih utuh. Gak ada yang rusak. Kain kafannya juga ada rusak. Sudah ribuan tahun yang lalu. Masa Rasulullah 1444 kalau dihitung dari hijrahnya. Jasadnya masih sekian. Saya tadi tanya beliaunya, di situ ada kuburan. Sebelahnya itu naik itu ada kuburan. Katanya abahnya itu, dulu kuburannya pahlawan tahun 45. Terus ada tugu apa itu? Ada tugunya ya. Tapi sudah tidak ada kuburannya karena sudah diangkut tulang belulang. Nah, tulang belulangnya dijogok tulang belulangnya kayak ngene iku makam pahlawan di Jombang sana. Ini sudah kosong. Tapi tugunya masih ada untuk memperingati kemerdekaan tahun 45. Pejuang yang dimakamkan di sini. Tahun 45 sampai saiki gurung ono 100 tahun. Sudah tulang belulang. Ini loh sudah berapa? Jutaan tahun, ribuan tahun. Jasadnya masih utuh semacam ini. Ternyata terbukalah atau nampak sebagian jasad dari para syuhada ini, di antaranya jasad paman Nabi Hamzah radhiyallahu taala anhu. Para bapak dan ibu saudara sekalian, karena itu orang-orang yang dolim, yang mendustakan ayat-ayat Allah, seperti yang disampaikan di surat 31 tadi ayat 7, mereka itu menyombongkan diri. Oleh menyombongkan diri niku ka'alam yasma'ha, ka'anna fi udhunaihi waqra. Niki. Seakan-akan ada subat di kedua telinganya. Loh, niki. Seolah-olah dia belum pernah mendengar ayat-ayat Quran. Yang kedua, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Jadi gak gelem ngrungokno, Bapak. Itu mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, kalau seperti itu terus ya Allah ngatakan, "Fabasyirhu bi'adzabin alim." Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Adab niku gembira napa seneng? Napa susah? Susah kan? Tapi Allah menyatakan berilah kabar gembira. Berarti ngenyek kan ini? Iya. Wong adab kok berilah kabar gembira. Mestinya berilah kabar susah. Di sini namanya orang yang berpaling dengan ayat-ayat Allah. Allah menyatakan sampai gembirakanlah dengan adab yang sangat pedih itu. Rasul kandhanono. Berilah kabar gembira dengan adab yang pedih. Berat Bapak sekalian. Ada. Jadi kembali ke sini. Ini yang Hud ya, bersama orang-orang yang beriman diselamatkan. Ada yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu putranya yang jenenge Kan'an mati Pak Bu, tergilas oleh banjir bandang yang luar biasa. Sing tiga melok bapake. Sing tiga Ham, Sam, terus itu Yafid. Ada tiga. Ham, Sam, Yafid. Sing Yafid itu menurut keterangan hadis itu menurunkan makhluk yang ada di daerah Yaman yang sekarang ditutup oleh Dzulqarnain dulu. Jenenge makhluknya itu jenenge Ya'jud Ma'jud. Itu ditengarai keturunan dari Yafid. Kalau dari Ham itu berkulit putih.
ini berkulit putih menurunkan orang-orang Arab Quraisy. Itu keturunan dari Ham. Ada Sam keturunan menurunkan orang-orang hitam. Terus Yafid ini menurunkan termasuk salah satu makhluk yang disebut Ya'juj Ma'juj. Dan sekarang terkurung, Pak, belum keluar. Nanti kalau sudah menjelang hari kiamat itu bisa menembus tembok yang dibangunkan oleh Dzulqarnain itu. Raja Dzulqarnain. Sekarang setiap hari mulai pagi dibor, Pak Bu, tembok itu. Tapi mulai sore matahari tenggelam, utuh mana balik mana kayak ditembel ngoten. Setiap hari kerja keras untuk bolongi maunya keluar. Tapi begitu sore nutup lagi. Krungu adzan maghrib nutup lagi. Begitu, Pak. Akhirnya tidak bisa keluar. Besok pimpinannya akan mengatakan itu. Ayo kita kerja keras untuk melubangi tembok ini. Kan tembok besi. Insya Allah kita nanti akan bisa keluar. Baru pimpinannya kalau muni insya Allah itu nanti mulai keluar. Dan itu biasanya kalimatnya insya Allah itu diucapkan sudah menjelang akan kiamat. Itu tanda yang besar keluarnya Ya'juj Ma'juj. Nabi Nuh ini, Bapak, berdakwah umurnya 950 tahun. Dia hanya mendapat orang 80. Berat kan? Dakwah bendino pagi siang sore malam oleh mek wong 80 tok. Padahal Ustadz Adi Hidayat nggih cik tas manggung tadi Ustadz. Sekarang jamaahnya berapa itu? Kok ribuan. Jutaan, Pak Bu. UAS juga jutaan. Ono yang yang sudah wafat Zainuddin MZ jutaan. Bapak sekalian, Nabi Nuh lho umure 950 tahun berdakwah. Pejak wong lho oleh 80 tok ndil. 80 ae gorong mesti imane kabeh apik, Pak. Ngoten. Wah, itu berat. Nah, setelah terjadi hukuman Allah datang, fakadzabuhu fanajjainahu wa mamma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaifa wa aghraqnal ladzina kadzabu bi ayatina. Lalu mereka mendustakanmu, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Jadi orang yang bersama dengan Nuh diselamatkan. Terus? Dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Yang mendustakan ayat-ayat Allah ditenggelamkan oleh Allah. Begitu dulu pada zaman Nabi Nuh. Ada lagi pada zaman Nabi Soleh. Zaman Nabi Soleh. Ketika adab didatangkan oleh Allah, zaman Nabi Soleh, Allah menyatakan ini. Falamma ja'a amruna najjaina soliha walladina amanu ma'ahu. Surat 11 ayat 66. Maka tatkala datang azab kami selamatkan Soleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan di hari itu. Itu Bapak Ibu sekalian yang dikabarkan oleh Allah, salah satu di antaranya. Dan masih banyak. Contoh lagi satu Nabi Syuaib, Nabi Syuaib. Di surat 11 ayat 94 Allah menyatakan
Walamma jaa amruna najjaina Syuaiba walladzina amanu ma'ahu birahmatim minna. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Balik dengan rahmat Allah. Tapi yang diselamatkan Nabi Syuaib dengan pengikutnya yang beriman. Pada umumnya Bapak Ibu sekalian, adab itu kalau datang tidak memilih. Tapi ada sebagian yang diselamatkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita. Jadi kembali lagi ke ayat ini. Di akhir surat 6 ayat 47 Allah menyatakan, hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain dari orang-orang yang zalim? Jawabannya ada dua. Ada yang tidak ada yang diselamatkan secara umum, tapi ada yang diselamatkan oleh Allah, seperti ceritanya pada seorang nabi dan rasul dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan Islam ini, sehingga kita nanti ada bekas matinya dalam keadaan baik, perjuangannya bisa berjalan. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan jadi orang yang husnul khotimah. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, satu ayat ya, di surat 6 ayat 47. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.